Pagi itu kamar Tirta dan Rima dipenuhi dengan ketegangan. Tirta melangkah mondar-mandir dengan wajah gelisah, rambutnya kusut, sementara Rima duduk di tepi ranjang dengan ekspresi murung namun penuh perhitungan. Aku masih tidak mengerti bagaimana dia bisa tahu soal pesta pernikahan kita. Tirta membentak dengan frustasi. Ia berhenti melangkah, tatapannya menyelidik ke arah Rima yang masih duduk di tepi ranjang. Dengan nada suara yang sedikit menuduh, dia berkata, "Nara memang tahu kita akan menikah dari mulutku. Tapi siapa yang menyebarkan undangan itu sampai ke tangan mereka? Aku tidak pernah memberikannya ke sembarangan orang." Rima mendongak perlahan, ekspresinya campuran antara kesal dan bingung. "Kamu pikir aku tahu? Aku bahkan mengawasi sendiri siapa yang menerima undangan itu. Hanya staf ahli dan beberapa teman dekat yang kita percayai." Rima mendesah berat, menahan keinginannya untuk membalas dengan amarah. Namun ia tahu ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Kita tidak tahu siapa yang membocorkannya, tapi yang jelas ada orang di lingkaran kita yang bermain mata dengan mereka. Rima menghela napas panjang, mencoba menenangkan suaminya, meskipun kepanikannya sendiri sulit disembunyikan. "Kamu pikir dia tahu dari mana? Yang jelas ini bukan kebetulan, Tirta. Dia ingin mempermalukan kita, dan dia berhasil. Kehadiran Nara di pesta kemarin itu seperti bom. Sekarang semua orang di kantor tahu kalau aku sudah menjatuhkan talak padanya, tapi belum resmi bercerai. Apa kamu sadar betapa berbahayanya itu bagi kita? Apalagi sekarang dia atasan kita." Rima menggigit bibir, matanya menyipit seolah tengah merancang rencana dalam benaknya. Ia memang dikenal sebagai seseorang yang lihai memanipulasi situasi. Kita tidak bisa diam saja. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan hidup kita. Dia mungkin sekarang atasan kita, tapi dia tetap Nara yang dulu. Perempuan yang pernah aku kalahkan. Kalau begitu, apa rencanamu? Rima berdiri perlahan, tatapannya tajam penuh ambisi. Kita harus memainkan kartu kita dengan sempurna. Sore itu suasana kafe kecil di sudut kota terasa tenang, tetapi tidak bagi Rima. Ia duduk di pojok ruangan, sesekali melirik ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan. Gelas kopinya sudah setengah habis ketika seorang pria berwajah kasar dengan jaket hitam masuk dan langsung menuju ke mejanya. "Kau terlambat." Rima menyelipkan amplop tebal ke atas meja, mendorongnya pelan ke arah pria itu. "Aku punya pekerjaan untukmu. Sederhana, tapi harus dilakukan dengan sempurna." "Apa yang harus saya lakukan?" "Mobil. Aku ingin rem mobil seseorang dibuat blong. Pastikan dia tidak selamat." Pria itu mengangkat alis, sedikit terkejut dengan permintaan yang langsung menusuk. Berarti ini bukan pekerjaan biasa. "Siapa targetnya?" "Nara Ardita. Dia harus dihentikan selamanya." "Nara Ardita? Putri dari Hadiwijaya? Bos besar itu. Kamu kenal dia?" "Bagaimana aku tidak mengenalnya? Semua orang sekarang mengenalnya. Dia bukan cuma sekedar wanita biasa. Dia putri seorang konglomerat Hadiwijaya. Baru saja kembali ke pangkuan ayahnya setelah sekian lama." "Hah?" Rima menahan nafas. Wajahnya memucat sejenak, tetapi ia segera memasang ekspresi tenang, walaupun dalam hatinya bergemuruh. "Bagaimana aku tidak mengetahui informasi ini? Mungkin karena kau terlalu sibuk memastikan posisi di perusahaan. Sementara dia muncul begitu saja membawa badai. Semua orang bicara tentangnya. Aku bisa melakukannya, tapi risiko pekerjaan ini tinggi. Kalau ketahuan, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi." Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai. Tatapannya serius meskipun nada bicaranya tetap ringan. "Rima, kau tahu aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi kali ini berbeda. Targetmu bukan orang sembarangan. Kalau ini selesai, bayaranku harus lebih dari ini. Resiko memang besar, aku tahu itu. Tapi kau juga tahu, aku hanya mempercayakan urusan ini padamu. Karena kau selalu menyelesaikan pekerjaanmu dengan bersih." Rima menyandarkan tubuhnya, mengeluarkan senyuman dingin. "Kau tahu aku tidak main-main. Aku tidak pernah gagal melindungi orang-orang yang bekerja denganku. Lakukan tugasmu dengan baik, dan aku akan memastikan kau hidup nyaman selama sisa hidupmu." "Baiklah, kita akan lihat siapa yang memenangkan permainan ini. Tapi ingat Rima, jangan pernah meremehkan lawanmu.
Pria itu pergi meninggalkan kafe, sementara Rima duduk diam sejenak, menyesap sisa kopinya. Dalam hatinya ia merasa sedikit puas. Dengan rencana ini, ia yakin Nara tidak akan bisa lagi menghalangi jalannya. Pukul 20, Nara melangkah keluar dari kantor dengan kelelahan yang tampak jelas di wajahnya. Ia masuk ke mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya supir pribadi yang selalu menemaninya. Namun malam ini berbeda, ia memutuskan untuk mengendarai sendiri mobilnya, menikmati sejenak waktu untuk merenung setelah hari yang penuh kesibukan. Dan akhirnya, berita tentang kecelakaan itu terdengar. Berita tentang kecelakaan Nara segera menyebar dengan cepat. Awalnya Rima merasa puas, bahkan sedikit lega ketika mendengar laporan awal bahwa mobil Nara terguling dengan parah. Namun rasa puas itu berubah menjadi kemarahan yang membara ketika kabar terbaru sampai ke telinganya. Nara masih hidup, dan kini dia koma. Bagaimana mungkin dia selamat dari itu? Malam itu Rima duduk di sofa ruang tamu apartemennya, memutar-mutar gelas anggur di tangannya. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh dengan rencana licik. Setiap berita yang datang dari rumah sakit tentang kondisi Nara membuat amarahnya semakin membara. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Aku harus memastikan dia benar-benar mati di hadapanku. Rima meneguk sisa anggurnya dan meletakkan gelas dengan tegas di atas meja. Kali ini ia tidak akan menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Kali ini dia akan melakukannya sendiri, memastikan tidak ada ruang untuk kegagalan. Hari itu Rima melangkah dengan penuh percaya diri menuju rumah sakit tempat Nara dirawat. Balutan pakaian formalnya yang elegan membuatnya terlihat seperti tamu penting. Statusnya sebagai staf ahli perusahaan memberikan akses istimewa, bahkan tanpa pengawalan atau pemeriksaan ketat. Semua itu membuat rencananya terasa semakin mudah untuk dilaksanakan. Ketika ia memasuki kamar perawatan Nara, suasana sunyi menyelimuti ruangan itu. Cahaya remang dari lampu di sudut ruangan menerangi sosok Nara yang terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi berbagai selang yang terhubung ke mesin-mesin medis untuk menjaga kehidupannya. Wajah Nara tampak tenang, seolah tidak menyadari bahaya yang kini hadir di hadapannya. Rima berdiri di tepi tempat tidur. Matanya memandang tajam ke arah tubuh yang tak bergerak itu, penuh kebencian yang selama ini membara di hatinya. Dengan tangan gemetar seolah mencoba mengendalikan amarah yang hampir meluap, menatap Nara dengan tatapan dingin yang bercampur dengan rasa iri dan benci. Kamu benar-benar keras kepala ya. Seharusnya ini sudah selesai sejak awal, tapi tidak apa-apa. Aku akan memastikan semuanya berakhir di sini. Kamu pikir kamu itu siapa, Nara? Kamu pikir hanya karena kamu putri seorang konglomerat, kamu bisa merampas semuanya dariku. Kamu mungkin punya segalanya, tapi aku sudah berjuang untuk berada di posisi ini. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Rima mendekatkan wajahnya ke arah Nara, seperti ingin memastikan setiap kata sampai meski tak ada respon dari tubuh di depannya. Ingat Nara, aku telah berhasil merebut Tirta dari hidupmu. Dan itu baru permulaan. Aku tidak hanya ingin menghancurkan hidup pribadimu, tapi juga memastikan kamu terhempas dari perusahaan ayahmu sendiri. Aku akan membuatmu jatuh dari tempat tinggi yang kamu pikir tidak akan pernah bisa dijangkau siapapun. Rima tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Lihatlah dirimu sekarang, Nara. Sekarang terbaring tidak berdaya di ranjang ini. Apa rasanya kehilangan kendali? Kehilangan harga diri? Kehilangan segalanya? Kau pantas mendapatkan ini. Bahkan mungkin ini terlalu ringan untukmu. Dia melangkah ke sisi meja kecil di sebelah tempat tidur, membandangi alat-alat medis yang terus bekerja menjaga Nara tetap hidup. Jemarinya menyentuh perlahan salah satu selang, seolah-olah mempertimbangkan langkah berikutnya. Kamu tahu, aku ingin memastikan bahwa semua orang melihatmu sebagai kegagalan. Seorang pewaris perusahaan besar yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ketika ia hampir memutuskan untuk mencabut selang, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Rima langsung membeku, jantungnya berdetak kencang. Pintu kamar perlahan terbuka, membuatnya panik. Ia dengan cepat mundur dan pura-pura membetulkan posisi selimut Nara. Maaf Bu Rima, saya tidak tahu Anda sedang di sini.
Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Oh, tidak apa-apa. Saya hanya menyengkuk sebentar. Nara adalah atasan saya yang luar biasa, dan saya ingin memastikan dia baik-baik saja. Perawat itu mengangguk sopan. Selesai memeriksa kondisi Nara, ia pamit keluar. Rima kembali berdiri di samping ranjang Nara dengan senyum sinis di wajahnya. Tangan dinginnya baru saja mencabut selang penghubung mesin yang selama ini menopang hidup Nara. Ia menyaksikan tubuh Nara mulai kejang. Nafasnya terdengar putus-putus, dan suara mesin detak jantung berubah menjadi alarm panjang yang memekakan telinga. Akhirnya, gumam Rima pelan penuh kepuasan. Ia menatap tubuh Nara yang seolah meregang dengan nafas terakhirnya. Ada rasa bangga di dadanya, rasa kemenangan yang selama ini ia dambakan. Namun rasa itu hanya bertahan sekejap. Mata Nara tiba-tiba terbuka. Tatapan tajamnya langsung menembus Rima. Pandangan itu penuh amarah, penuh kekuatan, seolah-olah mengatakan bahwa ia tahu segalanya. Rima tersentak mundur, tubuhnya kaku, mulutnya terbuka tanpa suara. Detik itu juga kemenangan yang tadi ia rasakan berubah menjadi ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan. Nara? Namun Nara tidak menjawab, hanya matanya yang terus menatap, semakin tajam dan menekan, membuat Rima merasa seperti telanjang di hadapan dosa-dosanya sendiri. Rima mencoba mengendalikan diri, menenangkan nafasnya yang mulai memburu. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan semudah itu mati, Rima. Rima terpaku, jantungnya seperti akan meledak. Ia mencoba merangkak mundur menjauhi ranjang. Namun kakinya terasa lemas, ia kemudian terpaku berdiri mematung di ruangan itu. Kemudian pintu kamar terbuka. Beberapa petugas medis dan petugas keamanan berseragam masuk dengan langkah tegas. Diikuti Firan yang berdiri di belakang mereka. Wajah Firan tampak dingin, matanya penuh dengan kemarahan yang terpendam. Rima masih terpaku tak berdaya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, seolah-olah menyadari bahwa inilah akhirnya. Matanya beralih dari Nara yang sudah duduk tegap di atas ranjang. Para petugas medis yang tiba membantu melepas semua alat yang terpasang di tubuh Nara. Nara kemudian berdiri mendekati Rima dan ia tersenyum tipis penuh arti. Meski wajahnya tampak lemah, suaranya terdengar jelas dan tegas saat ia berbicara. Selamat Rima, kamu sudah membuktikan dirimu sendiri tanpa perlu kami ungkap kebenarannya. Rima terpaku, ia mencoba membuka mulutnya untuk membela diri. Tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang menyesakkan dada. Rima terbelalak. Aku tidak melakukan apa-apa. Ia berusaha berbohong, suaranya terdengar bergetar. Sayang sekali, tindakanmu terekam kamera pengawas yang sudah kami pasang tersembunyi dalam ruangan ini. Kami punya cukup bukti bahwa kamu mencoba mencabut alat bantu medis Nara. Bahkan rencanamu sebelumnya menyabotase mobilnya juga sudah kami ketahui. Rima akhirnya tersadar, semuanya adalah jebakan yang dirancang dengan sempurna. Nara dan Firan tahu bahwa Rima tidak akan berhenti sampai berhasil menyingkirkan Nara. Mereka telah menyiapkan semuanya, termasuk pengawasan ekstra untuk menangkap basah Rima. Nara tersenyum sinis. Kamu terlalu percaya diri, Rima, padahal seharusnya kamu sadar. Ini tidak adil. Rima akhirnya berseru, mencoba membela diri. Kamu yang memulai semua ini. Kamu merebut semuanya dariku. Dari awal aku tidak pernah merebut apapun darimu. Kamu yang merebut segala yang menjadi milikku. Mengorbankan segalanya demi ambisi butamu sendiri. Sekarang kamu harus menuai apa yang telah kamu tanam. Para petugas keamanan mendekati Rima dan memborgol tangannya. Ia meronta, mencoba melawan. Namun usahanya sia-sia. Rima masih saja memberontak. Tubuhnya bergerak liar meski kedua petugas keamanan sudah memegangi kedua lengannya. Matanya memancarkan campuran kemarahan dan ketakutan. Seolah masih mencoba melawan kenyataan yang sudah tidak bisa ia ubah. Lepaskan aku, kalian tidak punya bukti. Teriak Rima histeris, suaranya menggema di lorong rumah sakit. Silakan jelaskan semuanya di kantor polisi. Kami sudah memiliki cukup bukti atas tindakan Anda. Firan yang berdiri di samping pintu hanya menggelengkan kepala pelan.
Rima, semakin kamu melawan semakin buruk kelihatannya. Kamu sudah kalah, terimalah. Rima menoleh dengan mata melotot ke arah Viran. Ini semua rencana kalian kan? Kalian menjebakku. Kamu pikir kamu menang sekarang, Nara? Ini belum selesai, aku akan membalasmu. Petugas mulai menyeret Rima keluar ruangan. Jeritannya yang penuh frustasi masih terdengar samar di kejauhan saat pintu tertutup. Suasana ruangan kembali hening.